Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Ini penyebabnya. Selama ini kan banyak sekali pekerja domestik kita yang menjadi korban eksploitasi yang bertahun-tahun tidak dibayar. Sampai 17 tahun tidak dibayar pun ada ya. Ada yang dibuang di jalan dan lain-lainnya. Nah, ini kita melihat harus dihentikan. Dan salah satu instrumen yang kita ingin gunakan untuk mengurangi setidaknya adalah dengan MOU itu. Jika dari sana menyampaikan, kami banyak masalah di sini, membantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong membantu rumah tangga, tapi saya sakitnya semati. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Tenaga Kerja buatan roadmap yang jelas. Kapan kita stop yang namanya pengiriman? Kita harus punya harga diri. Indonesia dan Malaysia sejak dahulu menjadi viral, tidak hanya di dunia sepak bola, tapi juga di dunia politik ekonomi. Berbahaya hubungan kedua negara ini dikabarkan kembali memanas. Hal ini tidak lepas dari salah satu perusahaan milik Malaysia dinilai telah mengingkari janji penghentian perekrutan negara dengan sistem pembantu online. Padahal kedua negara sebelumnya telah melakukan pendatangan kerjasama yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri belum lama ini. Insya Allah Indonesia mengancam akan mengebukan pengiriman TKI ke Malaysia. Hal ini ditanggapi serius oleh anggota parlemen Malaysia Lim Guan Eng sebagai sesuatu yang buruk dan akan berdampak pada kemajuan negara pasca pandemi COVID-19. Untuk itu dirinya meminta agar PM Malaysia kembali membuka pembicara dengan Indonesia agar Indonesia bisa melunak dan mengirimkan TKI-nya Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri turun tangan secara pribadi dalam kegagalan yang menyebabkan pembekuan pekerjaan asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan memperbaiki hubungan pertumbuhan ekonomi yang untuk melawan penurunan ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun. Demikian kata Lim dalam sebuah pernyataan. Diakuinya saat ini negaranya sedang mengalami situasi buruk dengan kekurangan 1,2 juta pekerja. Sektor industri, perkebunan, dan sarung tangan saja sebutnya mengalami kerugian Rm21 miliar. Kondisi tersebut lanjutnya harus disikapi PM Malaysia yang sedang bijak dan bukannya mendeklarasikan pekerjaan itu sebagai Kementerian Sumber Daya Manusia menyelesaikannya. Dirinya menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia yang tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis, dan rakyat yang menginginkan solusi segera. Demikian kata Lim, sebagaimana dikutip dari Sumba Timur, victorynews.co.id, pikiranrakyat.com. Dengan judul Malaysia ketar-ketir usai Jokowi ancam Indonesia tak akan kirim TKI lagi ke negara itu. Demikian pungkasnya. Padahal kedua negara sebelumnya telah melakukan pendatangan kerjasama yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri belum lama ini. Insya Allah Indonesia mengancam akan mengebukan pengiriman TKI ke Malaysia. Hal ini ditanggapi serius oleh anggota parlemen Malaysia Lim Guan Eng sebagai sesuatu yang buruk dan akan berdampak pada kemajuan negara pasca pandemi COVID-19. Untuk itu dirinya meminta agar PM Malaysia kembali membuka pembicara dengan Indonesia agar Indonesia bisa melunak dan mengirimkan TKI-nya Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri turun tangan secara pribadi dalam kegagalan yang menyebabkan pembekuan pekerjaan asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan memperbaiki hubungan pertumbuhan ekonomi yang
untuk melawan penurunan ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun. Demikian kata Lim dalam sebuah pernyataan. Diakuinya saat ini negaranya sedang mengalami situasi buruk dengan kekurangan 1,2 juta pekerja. Sektor industri, perkebunan, dan sarung tangan saja sebutnya mengalami kerugian Rm21 miliar. Kondisi tersebut lanjutnya harus disikapi PM Malaysia yang sedang bijak dan bukannya mendeklarasikan pekerjaan itu sebagai Kementerian Sumber Daya Manusia menyelesaikannya. Dirinya menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia yang tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Kirkel Sahganda Nainggolan berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia, termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia yang dalam bentuk apapun. Demikian ujar Sahganda di Jakarta pada Senin. Hal ini disampaikan Sahganda di Jakarta terkait belum adanya sikap jelas pemerintah Indonesia atas penangkapan 3 pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan oleh Kepolisian di Raja Malaysia dalam wilayah Laut Nasional Indonesia Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Sahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia. Bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-hinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup kita bersabar menghadapi Malaysia. Demikian jelasnya. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia. Demikian tambah Sahganda. Padahal kata Sahganda, Presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negeri lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu Asia Tenggara, mencakup perbatasan darat dan memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan Koordinator Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara Antoni saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia pada Jumat. Anton mengatakan bahwa Komandan Komando Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia Brigadir Jenderal TNI Roni marah besar atas perbuatan pekerja perusahaan negeri jiran yang merusak patok batas kedua negara. Menurut Komandan Resor Militer 121 Alambana Manawai, walaupun pekerjaan perusahaan sawit Malaysia mengaku tak sengaja merusak patok batas negara dengan alat terberat,